lihat ke atas. Halo kawan, ketemu lagi di channel kita jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Jangan heran, jangan bingung, ini bener kita lagi di Goa, jadi kita lagi ikut cave tour. Nah, ini kalian pasti nggak akan percaya karena lokasinya ada di Yogyakarta. Buat yang udah sering kesini atau tahu daerah Gunung Kidul pasti familiar banget karena di daerah ini ada beberapa goa yang hits pada masanya. Pengelolaannya pun oke banget, menurut kita sudah safety terutama buat anak-anak. Dan yang paling menarik ini kenapa wisatawannya tuh mancanegara, hampir semua turis Indonesia saat itu cuman kita dan satu keluarga. Ini dia tempatnya ada di Goa Jomblang, Yogyakarta. Dan untuk menuju ke sini kalian tinggal set tujuan ke Goa Jomblang dan tentunya ke daerah Yogyakarta ya, karena ini ada di dekat Yogyakarta. Perjalanan sekitar 40 km lah atau kurang lebih sejam dari kota Jogjanya itu sendiri. Tepatnya ini masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Nah, seperti yang kalian tahu, daerah Gunung Kidul ini daerah perbukitan kars. Jadi kita pasti lewatin beberapa tempat wisata alam yang menarik. Nah, ini kita lewatin wisata Goa Pindul. Lalu ini ada juga wisata Gunung Api Purbang Langgeran. Nah, kayaknya rekomen kalau kesini memang butuh waktu yang cukup lama biar bisa bikin itinerary yang lumayan lengkap nih. Bisa sekalian ke Goa Jomblang, Goa Pindul dan lain-lainnya. Nah, sayangnya seperti biasa karena kita tidak punya keluangan waktu yang cukup lama, jadi kita hanya sempetin ke Goa Jomblang. Sekalian mengingat masa muda dulu lah. Nah, kali ini kita bawa anak-anak, mungkin rasanya akan sedikit berbeda. Untuk akses jalan sih sampai ke daerah Gunung Kidulnya semuanya mulus ya, lancar, aman, dan jalannya juga memang cukup lebar, kecuali nanti begitu masuk ke Goa Jomblangnya, nah itu agak berbatu. Dan perjalanan kali ini kita tripnya nggak pakai mobil sendiri ya, jadi kita sewa karena kita start dari Jogja, keretaan dari Bandung. Nah, ini kita sewa. Untuk harga sewa mobilnya ini kebetulan sepaket sudah sama wisata ke Goa Jomblangnya. Jadi di arrange plus transportasi dari kota Jogja pulang dan pergi. Nah, ini tinggal ikuti petunjuk. Nah, ini udah mulai masuk ke desa tempat Goa Jomblangnya. Ini kurang lebih berapa menit ya, nggak nyampe 30 menit sih, ini cukup sebentar. Tapi memang lumayan juga ya kalau pakai mobil sendiri, agak sayang. Tapi jalannya sih sebetulnya agak padat, nggak ada batu-batu besar yang lepas, jadi masih relatif aman. Ini begitu masuk daerah sini nih khas banget ya, daerahnya tandus, kering, dan memang banyak pohon jati. Jadi teringat kesini dulu pertama kali itu sekitar 20 tahunan yang lalu. Nah, kalau dulu ini tempatnya sebetulnya masih ya gitu aja sih, masih alami dan tentunya belum jadi tempat wisata. Bahkan penduduk pun agak bingung nih waktu kita ke sana ngapain, karena memang kalau menurut ceritanya ini tuh tempat pembuangan jenazah waktu zaman PKI dan sebagainya. Nah, tapi dibalik semua itu, karena ini wilayah kars atau komplek batu gamping, tentunya menyimpan keindahan yang luar biasa dari sudut pandang kita ya sebagai wisatawan. Ini oke banget sih, jarang ada gua vertikal atau sinkhole yang sebesar ini. Dan nanti kalian lihat sendiri deh, apalagi ditambah pencahayaan yang pas. Nah, ini oke banget. Jadi ini tempatnya udah dikelola dengan baik, dengan sangat baik. Kita ada registrasi dulu, nomor urut sesuai kedatangan, kemudian SOP-nya pemakai safety gear, ada sepatu boots, terus nanti dikasih safety helmet dan body harness. Anak-anak gimana? Anak-anak sih seru-seru aja ya, apalagi ini pertama kali mereka nyobain caving. Kalau rappelling atau climbing kan udah biasa. Nah, ini kita start sekitar jam 9. Oh ya, untuk schedule, jadi semuanya tuh terorganisir harus serentak. Jadi mulai sekitar jam 9 semua wisatawan ini harus sudah datang on time. Nah, baru nanti turun dan diakomodir, dibagi menjadi 2 grup. Nggak apa-apa.
Kenapa harus on time? Ya tentunya biar semua waktu kemudian momentum yang kita dapat tuh semuanya optimal. Dan ini dia yang akan kita masuki, disebut Luang Jomblang atau Gua Jomblang. Ini dalamnya sekitar 40 meter, diameter 50 meter lah kurang lebih. Makan dari pagi sampai sore di dalam. Ngapain di bawah? Good morning everybody. Dan ini kita safety briefing dulu. Safety briefingnya tentunya pakai bahasa Inggris karena kebanyakan memang wisatawan mancanegara. Ini bisa dilihat yang orang lokalnya kayaknya cuman kita dan ada satu keluarga lagi terakhir baru datang. Sisanya ya kalian lihat sendiri deh, semuanya dari luar. Kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu juga. Mungkin kurang iklan atau memang kurang minat ya kalau wisatawan lokal untuk event beginian. Nah ini kondisi anak-anak udah mulai bertanya-tanya seperti apa nanti turunnya, tapi semuanya aman terkendali. Dan ini kita turun dua orang ya, mungkin untuk menghemat waktu juga. Dan jangan khawatir, ini kapasitas body harness, tali dan semuanya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ini yang turun duluan Papa sama Raya. Nah ini terakhir baru Mama dan Tefra. Ini asli turunnya tuh nggak nyampe 1 menit, kayaknya cepet banget sih, malah kecepetan loh, tiba-tiba kok nyampe. Nah kalau naiknya, nah ini baru berasa deg-degan. Ternyata umur sangat mempengaruhi kecemasan. Mbak. Yo, videoin Kak. Halo. Dan ini dia point of view pada saat turun. Nah ini kalau anak nih mukanya datar aja ya. Dan di bawah ini masih kosong karena kita peserta kedua. Tadi sesuai kedatangan ya, bisa dilihat situasinya masih nggak ada orang. Jadi kita peserta kedua, jadi masih sepi. Sebetulnya enak, rekomen sih jadi peserta yang paling awal memang seperti kita, karena nanti untuk naik pun bisa cepat naik ke atas. Karena yang paling nggak enak tuh posisi menunggunya sih kalau terlalu lama antri. Nah ini grup pertama udah selesai semua, waktunya kita explore gua horizontalnya seperti apa untuk melihat nanti cahaya surga di lorong sana. Tapi sebelum sampai ke cahaya surga tadi, itu mesti masuk dulu ke dalam kegelapan yang abadi gitu katanya, kurang lebih ya. Anak-anak gimana? Masih aman terkendali, jadi lebih ke moody biasa lah anak-anak, bukan karena takut atau gimana. Jadi memang penting banget kalau untuk berkegiatan seperti ini, biasanya kita rutin tanya gimana kondisinya, seneng apa enggak gitu. Itu penting banget buat feedback kita sebagai orang tua, apakah ini menyenangkan atau enggak. Jangan sampai menyenangkannya itu hanya buat kita, tapi ternyata anak-anaknya ini stres. Dan ternyata anak-anak sangat fun, terutama nanti pada saat naik ke atasnya yang baru deh mereka senyum-senyum. Nah ini masuk ke dalam goa, anak-anak sih excited banget begitu masuk ke dalam gelapnya goa ini. Dan ini juga ditemenin ya tentunya. Nah ini salah satu poin yang menurut kita, wah ini keren banget sih krunya, karena semuanya gercep dan petugasnya memang memastikan semuanya itu dapat pengalaman yang terbaik. Jadi pas pengalaman kita kemarin itu ada beberapa spot yang kita lewat gitu, itu sampai ditanya udah foto di sini belum, udah foto di sini belum. Jadi memastikan semuanya dapat angle terbaik, bahkan kita pun dibantu untuk foto dan video satu-satu. Jadi benar-benar semua pulang udah mendapatkan memori digital yang terbaik. Itu keren banget sih. Dan pastinya masalah safety itu nomor 1. Guide-nya semuanya memang terlatih dan certified.
Perjalanan masuk ke dalamnya ini untuk horizontalnya sebetulnya nggak jauh, hanya beberapa ratus meter aja. Cuman memang semuanya antri dan berhati-hati karena di beberapa spot ini jalannya memang agak berlumpur. Apa-apa? Kita dari sana. Nah ini dia posisi kita di peta. Jadi ini kita lagi nyusurin si bagian horizontalnya ya. Akhirnya kita sampai untuk melihat cahaya surga. Jadi yang bikin menarik ini karena ada cahaya masuk melalui celah gua vertikal dan di sini juga ada pohon-pohon di atasnya. Jadi cahayanya ini samar-samar gitu ya, ada apa masih ketutup pohon-pohon gitu. Jadi emang bagus banget sih. Dan ini posisinya karena miring ya, bisa kelihatan posisi cahayanya masih miring karena kita masih pagi. Nanti makin siang tuh makin vertikal ya. Nah kondisi sekarang ternyata sudah berpagar. Ini nih batu-batu yang ikonik nih dari dulu memang ada hasil dari larutan batu gamping yang di atasnya. Jadi menumpuk. Dan ini juga safety tentunya karena tadi udah berpagar. Di bawahnya ini ada sungai yang lumayan cukup deras. Kalau dulu sama sekali nggak ada apa-apa ya. Boro-boro di pagar gitu, kita aja bebas aja keluar masuk sini gitu. Nah ini dikasih kesempatan cukup lama di dalam, mungkin ada kayaknya 1 atau 2 jam di chamber ini aja gitu ya, karena total start turun sampai kita finish terakhir itu total akan 3 jam. Jadi benar-benar puasin untuk berfoto, bahkan kita antri ini satu-satu hanya untuk masing-masing wisatawan ini dapat spot foto di beberapa spot tadi. Nah itu semuanya dipastikan sama guide-nya. Nah ini kita balik karena sudah selesai mendekati jam 12 siang. Nah, kita keluar dari gua tuh. Apa gelap banget? Iya. Nah, ini keren banget ya. Ada cahaya, ada hijau dan ada bagian gelapnya. Keren banget sih. Kita jujur pengen balik lagi ke sini. Dan waktunya kita naik, jadi urutan naiknya sesuai waktu turun tadi ya. Kita peserta kedua. Nah ini kita bersiap. Jadi kalau mau ke sini rekomen datang paling awal biar nanti istirahat juga bisa maksimal. Tapi secara keseluruhan total memang 3 jam. Jadi kurang lebih tadi jam 9 sampai jam 12 ya nanti. Papa siap, Aa siap, Aa, ayo. Nah, memang kuncinya ini gimana mengatasi kepanikan sendiri ya. Bisa disimak dari point of view kamera ini, bisa disimak juga percakapannya seperti apa. Jadi jangan suka mengkhawatirkan diri sendiri gitu. Kita percaya sama alat, percaya sama personel, dan yang pasti sudah tidak diragukan lagi berdoa. Karena kalau udah panik laba-laba aja tuh bisa disalahin gitu. Ya denger aja deh percakapannya. Seru gak? Apa? Biarin, jangan suka panik gitu kalau kayak gini. Iya mesti jangan suka gitu kalau lagi keadaan kayak gini mah biarin aja. Patang puluh loh. Pelan. Ya.
Oke, satu boleh pegang di sini. Dan ini waktunya Mama dan Tefra naik. Nah ini emang kerasa sih kayaknya faktor umur. Kalau dulu kayaknya masang tali juga sendiri bareng teman-teman gitu ya. Turun juga naik gak ada takutnya. Kalau sekarang kayaknya lutut berasa kayak ada semutnya gitu. Lumayan cukup bergetar meskipun begitu udah naik sih. Oh cepet juga ya dan ingin balik lagi jadinya. Tuh, lihat ke atas. Lihat ke bawah ternyata. Oh, berpuas. Satu. Stop. Sebentar, Mbak. Saya posisikan dulu. Diposisikan. Siap berdiri, pegang. Dan ini dia yang menarik, krunya asli banyak banget. Ini orang sekampung diajak atau gimana ya? Tapi bagus sih kearifan lokal. Jadi ada bagian yang manual, ini kurang lebih sekitar 30 orang kalau nggak salah. Dan ini bagian katrol utamanya. Jadi jangan khawatir, memang banyak safety stopnya di sini. Nah, waktu kita ngobrol sama turis mancanegara juga kita sebetulnya bingung mereka pada tahu dari mana. Jadi memang banyak dari website, dari Instagram. Kalian tinggal cek aja sendiri. Instagramnya nanti kita taruh di kolom deskripsi. Oke, go. Dan jangan khawatir kelaparan tentunya, karena ini kita bayar ini udah paket ya. Kalau tadi kita paket sama transport, itu nggak wajib. Kalau transport kita yang minta. Nah untuk aktivitas di sini, jadi aktivitas plus makan siang dan dokumentasi itu kita udah dapat free. Dan pondokan-pondokan ini juga ternyata disewakan. Jadi ada beberapa bungalow ya yang memang disewakan jika kalian ingin bermalam. Ini oke juga sih, jadi pilihan yang unik lah untuk bisa bermalam di sini. Tuh bapak paling kotor. Iya keringet. Paling bersih. Paling bersih. Ini siapa sih? Nah ini konsep makanannya keren banget. Jadi memang pakai daun jati untuk pembungkusnya. Menu sederhana tapi super nikmat. Jadi isinya udah nasi, ayam goreng, tahu tempe, dan bihun. Dan jangan khawatir karena mereka terbiasa menghandle turis mancanegara. Jadi sebelum mulai itu biasanya ditanyain tuh ada yang vegetarian apa enggak. Vegetariannya boleh makan telur atau sama sekali tidak. Jadi nanti menunya disesuaikan. Dan saatnya kita kembali pulang pakai mobil sewaan yang tadi ya, yang sudah sepaket. Kembali ke kota Jogja untuk melanjutkan wisata kota. Dan buat yang kalian penasaran budgetnya seperti apa, nah ini dikenakan biaya 500.000 per orang, dewasa atau anak-anak sama aja ya, karena safety prosedurnya kan sama. Nah ini termasuk makan siang, terus juga minum free flow ya. Tadi di tempat tunggu tuh ada kopi teh, itu bebas ambil, kemudian dokumentasi dan tentunya sewa peralatan. Jadi benar-benar kesini bawa badan aja. Dan ini foto throwback masa lalu ya, ini sekitar tahun 2004 lalu sekarang. Nah ini zaman dulu masih begini ya, pokoknya seru lah bisa kembali ke sini apalagi sama keluarga. Ini dia foto-foto kita selama Cave Adventure di Goa Jomblang, Yogyakarta.
Nah ini dia foto kita bareng peserta hari itu. Jadi bisa dilihat ya semuanya turis mancanegara kecuali kita aja nih. Dan memang seseru itu sih dan kita ingin kembali lagi. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Gua Jomblang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.